Halo semuanya, 6.320 subscribers. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apakah orang yang telah divaksin COVID-19 dan mendapatkan surat keterangan vaksin dapat naik pesawat tanpa rapid test antigen dan tanpa PCR swab. Ikuti dan simak terus videonya di channel ini. Saya sudah di bandara, yuk mari check in. Bebas aja ya. Ini namanya self check in mandiri dari Citylink ya, sudah tutup karena kita bentar lagi berangkat. Yuk kita check in manual karena 10 menit lagi boarding. Counter check in is closed. Counter check in sudah tutup karena 10 menit lagi kita boarding. Jadi kita check innya manual, tapi kemarin saya udah check in secara online, jadi ini sekarang tinggal ngeprint boarding pass saja. Ini bentar lagi pesawatnya berangkat. Ini boarding time-nya 9.15, sekarang sudah jam 9:05. Jadi teman-teman, self check-in atau check-in mandiri itu tidak dapat dipakai kalau kita terlambat. Harusnya 30 menit sebelum boarding harus sudah mencetak boarding pass buat self check-in. Ini sebenarnya kemarin saya sudah cetak boarding pass, tapi harus check-in lagi. Ini boarding passnya sudah saya cetak. Ini sudah dicetak di HP, tapi ini perlu dicetak ulang. Jadi meskipun sudah dicetak, harus cetak ulang. Tapi ada di beberapa bandara itu bisa langsung boardingnya dari scan ini, dari scan barcode. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9:06. 7 menit lagi kita boarding. Ini hampir semua penumpang pasti sudah di ruang tunggu karena 5 menit lagi kita akan boarding. Nah, ini kondisinya di Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Tadi harusnya bisa self check in, tapi karena waktu kita cetak manual ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang memasukkan bagasi. Saya nggak pernah bawa bagasi, tapi harus cetak di sini. Cetak boarding pass, Mbak. Saya tutup di sana. Udah cetak deh, nanti baru nggak bisa, balik lagi saya ke sini. Bisa di scan? Bisa. Ininya? Bisa. Nanti di akseknya nggak apa-apa? Oh ya sudah, makasih ya. Oke, ternyata teman-teman di Balikpapan juga sudah bisa memakai boarding pass secara elektronik. Boarding pass secara elektronik nanti ini di scan nih. Nih, ininya di scan. Jadi kita tidak perlu scan, tidak perlu cetak kertasnya. Yuk kita ikuti. Jadi bagi teman-teman yang naik Citylink atau Garuda bisa pakai boarding pass elektronik dari HP seperti ini ya. Teman-teman yang naik Citylink atau Garuda bisa boarding pass dari HP seperti ini ya. Jadi tidak perlu cetak lagi.
Setahu saya kalau di Jakarta bisa, tapi kalau di sini nggak tahu ya. Makanya tadi saya coba untuk cetak, tapi kata counter servisnya boleh untuk dicetak, tidak perlu dicetak. Oke, saya pemeriksaan security dulu, nanti kita sambung di dalam. Citylink Jakarta belum boarding kan, Mbak? Jakarta di gate 7 Bapak. Oh, gate 7 ya? Ini Iya. berapa nih? Yang di gate 437 Pak ya? Ntar dulu. 437 Iya, di gate gate 7. Oh ya, makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman. Tadi dengan boarding pass elektronik seperti ini saya bisa masuk. Biasanya kalau saya cetak ulang tapi tadi terlambat. Nah, ternyata dengan boarding pass elektronik bisa masuk tanpa dicetak ulang. Tapi boarding pass elektronik ini hanya ada kalau pesawat domestik di Garuda Indonesia dan Sriwijaya. Tadinya saya kira nggak bisa loh, karena setahu saya yang bisa cuma Bandara Soekarno-Hatta aja yang teknologi pembaca barcode-nya lebih bagus. Ternyata sekarang di Balikpapan sudah bisa. Nah, masalahnya teman-teman, atau kendalanya, ketika teman-teman menggunakan boarding pass elektronik seperti ini, teman-teman tidak akan mengetahui di mana teman-teman harus boarding, di gate mana. Kalau di boarding pass elektronik ini kan gate-nya nggak kelihatan tuh, gate-nya kosong tuh. Nah, gate-nya kosong kan, itu harus dicari. Tapi karena saya biasanya itu kalau naik Citylink atau Garuda itu di gate 3, tadi saya menuju gate 3, ternyata di gate 7. Itu adalah Citylink yang siang yang di gate 3. Oke, kita langsung aja ke gate 7. Di sebelah sana masih jauh, masih lewat 3 gate lagi. Jangan lupa teman-teman tekan jempol ke atas atau like apabila suka video ini, dan silahkan subscribe apabila belum subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe di channel ini, sehingga channel ini mencapai sekitar 6.300 sekian subscriber. Oke, ikuti terus vlog ini, dan kita akan segera berangkat ke Jakarta, teman-teman. Oke, teman-teman, saatnya kita boarding. Yuk, kita boarding. Oke, makasih Mbak. Saya lebih suka boarding itu dari belakang kalau sudah nggak begitu rame. 3A Mas. 3 alfa, mau saya cek sequence. Iya. Sequence-nya. Di-scan nggak barcode-nya? Sudah, Pak? Udah. Sudah. Ya, makasih ya Mas ya. Oke, teman-teman, saya lebih suka boarding itu di belakang ya, boarding paling akhir ketika sudah penumpang lain sudah masuk. Itu tidak terlalu penuh, tidak terlalu sesak. Apabila saya duduk di depan, saya boardingnya biasanya memilih boarding akhir. Tapi kalau saya duduk di belakang, di seat atau kursi 20 ke atas, ya saya duluan. Tapi karena hari ini saya naik pesawat di nomor 3 Alpha, makanya saya memilih untuk boarding paling belakang supaya tidak begitu penuh dan sesak, karena kan duduknya juga di depan juga. Jadi di pesawat Citylink seperti yang sudah saya sampaikan, kita bisa memilih kursi. Untuk membeli kursi kita mau duduk di mana. Jadi ketika teman-teman membeli tiket online di Traveloka misalnya, itu bisa memilih atau memilih kursi mau duduk di mana. Harganya antara Rp175.000 sampai 105. Kalau di depan sendiri itu 175, kemudian di bawahnya 150, 115. Oke, hari ini saya duduk di seat 3 Alpha atau 3A. Ya, oke. Aja. Sudah 3A
Gak apa Ibu. Permisi, makasih ya Bu. Mari. Oke teman-teman, saya sudah di pesawat. Langsung aja ya, kita nanti ketemu di Jakarta. Mari ya. Oke, selamat datang di Jakarta. Kita sudah sampai. Ini kita mendarat di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Jadi selama pandemi COVID-19 ini Terminal 3 yang biasanya hanya untuk Garuda dibuka juga untuk Citylink. Oke, ikuti terus vlog ini. Oke, kita akan scan barcode e-hack dulu. Ini barcode yang sudah saya persiapkan. Barcode ini adalah untuk kartu kewaspadaan kesehatan yang diisi. Itu bukan ini. Silakan di scan. Oke, sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kita sudah melewati scan kartu kewaspadaan kesehatan atau IHAC Indonesia. Oke, sekarang kita mau keluar bandara. Kita mau ke tempat parkir. Nanti mengenai pertanyaan pada pembukaan video ini, apakah orang yang telah vaksin COVID-19 dan telah mendapatkan surat keterangan telah vaksin itu dapat naik pesawat tanpa surat tes PCR dan tes rapid test antigen. Oke, nanti kita akan jawab pertanyaan itu di mobil. Jadi ikuti terus vlog ini. Jangan lupa tekan jempol ke atas, like apabila suka. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe ke channel ini. Teman-teman, saya sudah berada di mobil dalam perjalanan dari bandara menuju ke rumah. Sebelum saya menjawab pertanyaan pada pembukaan video ini, sebelumnya saya akan bercerita. Jadi ada salah satu orang yang berkomentar di kolom komentar video saya terdahulu, yang intinya menyatakan bahwa dia lebih suka naik Citylink dan Garuda Indonesia dengan alasan kalau Garuda Indonesia dan Citylink itu lebih aman, lebih safety daripada Lion Air. Menurut orang yang bersangkutan, kalau Lion Air itu bisa jatuh, sangkut, hilang di laut dan lain sebagainya. Ini ke komentarnya orangnya. Teman-teman, pengalaman saya naik pesawat 10-12 tahun yang lalu, menurut saya pribadi, mungkin saya bisa salah, nanti silahkan teman-teman tambah di kolom komentar. Perbedaan antara low cost carrier itu seperti Lion, AirAsia dengan full service, itu bukan beda masalah safety atau keamanannya, tapi menurut saya itu hanya beda kenyamanannya saja. Contoh, kalau kita naik low cost carrier seperti Lion, AirAsia, itu biasanya naiknya ke pesawat kita tidak menggunakan garbarata, tapi kita naiknya pesawat lewat tangga dan sebelumnya diangkut naik bis. Dan jarak kursi antara Lion dengan Garuda Indonesia itu berbeda. Itu lebih jarak kursi lebih jauh Garuda Indonesia. Jadi bukan masalah safety. Saya rasa untuk safety semua sama, karena bisnis maskapai itu adalah bisnis yang tingkat safety-nya lebih tinggi, dan itu diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara. Jadi menurut saya kurang tepat dan kurang benar apabila
Lion itu lebih berbahaya daripada naik Garuda Indonesia. Itu sama saja. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa risiko pesawat kecelakaan, pesawat jatuh itu lebih banyak Lion? Saya tidak ahli menjawab ini, tapi mungkin karena frekuensi penerbangan Lion itu lebih banyak dan lebih sering, sehingga probabilitas mengalami kecelakaan juga lebih besar. Seperti terakhir pesawat yang jatuh di Sriwijaya Air, itu pengelolaannya, perawatannya sama dengan Garuda. Sriwijaya sama Garuda Citylink itu maintenance-nya di bawah Garuda Aero Maintenance. Jadi tidak ada alasan yang dapat dibenarkan apabila mengatakan naik Lion itu tidak aman dan naik Garuda itu lebih aman, karena dalam faktor safety itu sama. Itu hanya berbeda masalah kenyamanan seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti kalau naik Garuda pakai garba rata, jarak kursi, kemudian ada entertainmentnya di pesawat. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang tadi dalam pembukaan video, apakah orang yang sudah menerima vaksin COVID-19 dan mendapatkan surat, setelah mendapatkan sertifikat, itu dapat dijadikan pengganti untuk tes rapid atau PCR swab ketika naik pesawat? Ya, jawabnya bisa, tapi bukan sekarang. Jadi sebaiknya teman-teman yang ingin berpergian, sepertinya besok sertifikat COVID-19 itu, vaksin COVID itu akan menjadi kartu sakti bagi teman-teman semua ketika akan bepergian. Yang akan diperiksa adalah sertifikat vaksin itu. Jadi baiknya apabila sudah ada pendaftaran atau informasi di tempat tinggal teman-teman semua untuk melakukan vaksin, sebaiknya cepat-cepat mendaftar. Nanti teman-teman akan bebas naik pesawat tanpa melakukan PCR swab dan tanpa melakukan rapid test antigen setelah mempunyai sertifikat itu, tapi setelah divaksin 2 kali. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tekan jempol like ke atas apabila teman-teman suka. Jangan lupa subscribe ke channel ini apabila belum subscribe. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe dan mendukung channel ini. Bye-bye.